Orang-orang ini bahkan tidak percaya bahwa Ren Xiaosu adalah satu-satunya dokter di kota itu karena mereka sudah mempunyai praduga tentang dirinya. Saat pertama kali mereka bertemu dengannya, dia masih tinggal di gubuk. Jadi bagaimana dia bisa menjadi dokter hanya beberapa hari kemudian? Mengapa Anda tidak melakukan praktik kedokteran jika Anda memiliki keterampilan yang sebenarnya? Tapi saat ini, semua orang merasa putus asa. Ada pepatah lama yang bisa menggambarkan situasi saat ini dengan sempurna, saat-saat sulit memerlukan tindakan yang sangat mendesak. Namun, jawaban Ren Xiaosu mengejutkan mereka. Apa sih dukun itu? Bangun. Liu Bu menyingkirkan Ren Xiaosu. Dia kemudian menemui pengemudi yang terluka dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Apakah itu menyakitkan? Ren Xiaosu melihat sekeliling. Mereka memulai dengan 5 kendaraan off-road dan 1 truk pick-up dalam konvoi, namun hanya tersisa 4 kendaraan. Dari kelihatannya, akan cukup sulit untuk memperbaiki kedua kendaraan yang rusak tersebut. Tetapi karena Ren Xiaosu tidak memiliki pengetahuan apapun tentang mobil, dia harus menunggu dan melihat apa yang dikatakan pasukan swasta tentang hal itu. Letnan 2 Su Xianchu memimpin beberapa anak buahnya untuk memeriksa kendaraan. Mereka menemukan bahwa tidak mungkin memperbaiki kendaraan yang dilempar terbalik oleh rusa besar tersebut karena terdapat beberapa lubang di mesinnya. Namun rusa besar itu juga tidak lolos tanpa cedera. Ren Xiaosu melihat sebagian kecil tanduknya di tanah. Sepertinya sudah terputus karena dampak yang terjadi baru-baru ini. Liu Bu menghampiri Su Xianchu dan bertanya, bisakah diperbaiki? Kita harus melihat kendaraan yang terbalik terlebih dahulu. Setelah memeriksa kendaraannya, Su Xianchu berkata, kendaraan ini jelas tidak bisa diperbaiki. Namun kerusakannya tidak terlalu parah karena tidak menghantam pohon secepat itu. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sekarang adalah menyelamatkan bagian-bagian dari kendaraan yang terbalik untuk memperbaikinya. Hanya satu yang bisa diperbaiki? Liu Bu terkejut. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ada banyak sekali dari kita di sini. Su Xianchu berpikir sejenak dan berkata, masih ada ruang di bak truk pick-up. Ren Xiaosu mengangkat tangannya. Aku akan pergi. Pergi ke neraka. Liu Bu berkata dengan marah. Kali ini, Liu Bu lebih suka duduk di tempat tidur pick-up daripada membiarkan Ren Xiaosu duduk di sana. Su Xianchu segera menyuruh anak buahnya mengambil beberapa peralatan untuk memperbaiki kendaraan. Saat mereka sedang melakukan pekerjaan perbaikan, dia memerintahkan para prajurit di bawahnya dengan wajah cemberut, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar kalian, semuanya. Jika ada makhluk tak dikenal mendekati kita, tembak untuk membunuh. Mungkin ada rasa ketertiban birokrasi yang lebih dalam di kalangan pasukan karena semua orang fokus melakukan perbaikan. Namun, Su Xianchu sepertinya juga bukan orang bodoh. Jika dia tidak mengingatkan semua orang untuk tetap waspada di saat seperti ini, mungkin akan terlambat jika ada makhluk besar yang mendekati mereka saat mereka sedang memperbaiki kendaraan. Hal itu bisa mengakibatkan banyak kematian bagi mereka. Ren Xiaosu sedang berjongkok di samping kendaraan dan menyaksikan pasukan swasta memperbaikinya. Dia ingin memahami cara kerja kendaraan karena dia selalu bersemangat untuk mempelajari lebih banyak hal. Di matanya, mesin besar, seperti kendaraan off-road memiliki daya tarik tersendiri. Semua rincian ini mewakili hakikat pengetahuan umat manusia dalam membangun kembali peradaban. Di sampingnya, Liu Bu melipat tangannya dan mencibir, apakah kamu mengerti apa yang mereka lakukan? Ren Xiaosu berbalik dan bertanya kepadanya, tidak, tapi benarkah? Liu Bu terkejut. Sebenarnya dia juga tidak mengerti. Dengar, kamu dan aku sama-sama tidak mengerti apa yang mereka lakukan, kata Ren Xiaosu perlahan. Jadi, apa yang kamu bicarakan? Ren Xiaosu mengabaikannya. Perbaikan kendaraan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Sementara itu, Liu Bu dan yang lainnya mendiskusikan cara membagi pengaturan tempat duduk dan strategi pertahanan yang akan mereka terapkan mulai saat ini. Seseorang mengatakan bahwa jika mereka bertemu makhluk seperti itu lagi nanti, mereka sebaiknya menembaknya saja. Namun ada orang lain yang bertanya tentang apa yang akan terjadi jika tembakan itu mengejutkan makhluk-makhluk itu. Dilihat dari ukuran rusa besar itu, peluru mungkin tidak akan menembus tengkoraknya kecuali seseorang dapat menembak matanya. Tapi siapa di sini yang memiliki keahlian menembak yang bagus? Itu membutuhkan skor 9 ke atas untuk target bergerak standar, bukan? Ren Xiaosu berpikir dalam hati, sepertinya orang-orang ini tidak tahu bahwa Yang Xiao Jin memiliki kemahiran senjata api yang sempurna. Tidak ada yang bisa mencapainya selain dia. Ren Xiaosu saat ini 60% yakin bahwa dia berhasil menembak rusa besar itu melalui matanya dengan pistol dari jarak 50 meter.
Karena itu, dia merasa Yang Xiaojin memiliki setidaknya 90% peluang untuk melakukannya, bahkan mungkin 100%. Ren Xiaosu diam-diam mengamati reaksi Yang Xiaojin. Tapi saat yang lain mendiskusikan cara menghadapi binatang buas ini, dia tetap diam seolah itu bukan urusannya. Namun, semua orang juga merasa sedikit lega karena rusa besar itu hanyalah hewan herbivora. Jika sedang mencari makanan, mungkin akan ada 3 atau 4 kematian dalam tim. Su Xianchu berkata, kebanyakan hanya herbivora besar yang hidup di hutan. Jika tidak, mereka akan teridentifikasi dan dihilangkan sebagai target utama ketika perimeter benteng pertama kali ditetapkan. Kita harus tetap waspada ketika kita bertemu makhluk seperti ini lagi dan berusaha untuk tidak membuat mereka khawatir. Namun jika kita bertemu dengan karnivora, tembaklah untuk membunuhnya. Baiklah, perbaikannya sudah selesai. Ayo bersiap untuk berangkat. Liu Bu melanjutkan dengan, sekarang kita kehilangan kendaraan, kita perlu merombak pengaturan tempat duduk. Dia berkata kepada seorang anggota band, Susia, kamu dan Cheng Donghang akan duduk di tempat tidur pickup. Mohon bersabar untuk saat ini. Kedua anggota band, Susia dan Cheng Donghang, memandang Ren Xiaosu dengan perasaan terluka. Mereka bisa saja menyuruh Ren Xiaosu duduk di bak truk pick-up sendirian, tetapi Liu Bu harus khawatir Ren Xiaosu akan memakan semua kerupuk dan makanan. Karena itu, dia harus membuat rakyatnya sendiri mengawasi mereka. Susia dan Cheng Donghang menggerutu saat mereka naik ke bak truk pick-up. Tiba-tiba, Susia menjerit tajam dan terjatuh dari bak truk pick-up. Mendengar teriakan Susia, Ren Xiaosu berbalik kaget dan melihatnya memegangi lehernya sambil meratap. Wajah Susia sudah memerah dan bengkak. Seolah-olah dia mengalami rasa sakit luar biasa yang belum pernah dia alami sebelumnya seumur hidupnya. Hanya dalam 10 detik, dia sudah terbaring tak bergerak di tanah sebelum ada yang bisa bereaksi. Mulutnya berbusa, dan wajahnya menjadi hitam dan biru. Su Xianchu dengan hati-hati mendekatinya dengan senjata siap. Setelah tidak menemukan kelainan di dekatnya, dia meletakkan tangannya di bawah hidung Susia untuk memeriksa pernapasannya. Dia berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak bernapas lagi. Semua orang berdiri tanpa ekspresi di tempatnya masing-masing. Bagaimana seseorang bisa mati begitu saja? Liu Bu gemetar saat dia bertanya pada Cheng Donghang, apa yang terjadi padanya? Cheng Donghang bersandar di tempat tidur kargo dan berkata dengan ngeri, saya tidak tahu. Saat kami melompat bersama, dia tiba-tiba memekik, membuatku takut. Aku juga tidak melihat sesuatu yang aneh. Gemerisik di hutan mulai terdengar sedikit menakutkan. Pepohonan masih sama, tapi suasana hati semua orang telah berubah. Ini adalah pertama kalinya salah satu orangnya tewas dalam ekspedisi ini. Liu Bu berteriak pada Ren Xiaosu, rute apa yang akan kami lalui? Mengapa kita tidak menghadapi situasi seperti ini terakhir kali? Apakah ada yang salah dengan rute yang Anda lalui? Tidak ada masalah dengan rute yang saya ambil. Ren Xiaosu menatap Liu Bu dengan tenang. Meskipun kalian tinggal di benteng, kalian harus tahu bagaimana hutan belantara menjadi semakin asing. Saya tidak tahu mengapa sebenarnya Anda ingin pergi ke Pegunungan Jing, tetapi saran saya adalah segera kembali dan kembali ke Stronghold 113. Tidak. Su Xianchu berkata dengan dingin, ini adalah perintah dari atasan yang tidak dapat kami tolak kali ini. Kita tidak bisa kembali sampai misi selesai. Dan itu termasuk kalian semua juga. Ren Xiaosu merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin Su Xianchu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelesaikan misi. Pasti ada alasan lain. Begitu Liu Bu menyadari bahwa tidak mungkin untuk kembali, dia berkata kepada Ren Xiaosu, kamu akan duduk sendirian di bak truk pick-up sementara Cheng Donghang akan duduk di dalam kendaraan. Dia mencibir, karena kamu mengklaim bahwa kamu tidak membawa kami ke jalan yang salah, kami akan membiarkan kamu menghadapi bahayanya sendiri. Dia tidak peduli tentang Ren Xiaosu yang memakan biskuitnya. Jelas sekali, bertahan hidup lebih penting daripada dia makan biskuit. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang ingin mati di sini. Ren Xiaosu mengabaikannya dan pergi untuk memeriksa cedera Susia. Dia melepaskan tangan Susia dari lehernya dan terkejut melihat sengatan panjang di lehernya. Ren Xiaosu segera mengenali apa itu, lebah. Dia diam-diam mengeluarkan sengatnya dengan punggung menghadap orang-orang yang berdiri di belakangnya. Dia tidak ingin yang lain tahu bagaimana Susia meninggal. Suasana di tim menjadi semakin asing. Sebagai pemandu, akan lebih menguntungkan baginya jika kelompok tersebut kadang-kadang belajar untuk takut terhadap alam liar. Ren Xiaosu tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik, dia juga tidak wajib memberitahu orang lain tentang segala hal. Kelangsungan hidupnya sendiri lebih penting dari apapun. Namun, Ren Xiaosu juga menghela nafas lega.
Selama bukan spesies misterius yang menyerang manusia, semuanya baik-baik saja. Bahkan, dia juga kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Ren Xiaosu menyimpulkan bahwa seekor lebah mungkin terbang ke bak truk pick-up dan tetap berada di sana. Ketika Susia naik ke dalam kendaraan, gerakannya membuat takut lebah tersebut, sehingga menyengatnya. Namun dia tidak menyangka sengatan lebah akan begitu mematikan. Apakah leher bengkak yang menyebabkan sesak napas? Tidak, itu tidak mungkin. Jika dia tercekik, setidaknya butuh beberapa waktu baginya untuk mati, tentu saja bukan hanya 10 detik. Tampaknya sumber masalahnya adalah racun itu sendiri. Ketika Ren Xiaosu masih muda, dia juga pernah disengat lebah sebelumnya. Namun hanya separuh wajahnya yang membengkak selama beberapa hari, dan dia tidak mati karena sengatan tersebut. Hutan belantara ini menjadi semakin berbahaya. Terkadang Ren Xiaosu memiliki pemikiran yang kontradiktif. Di satu sisi, dia tertarik dengan alam liar misterius dan ingin mengetahui rahasianya. Di sisi lain, dia tahu betul bahwa rasa penasarannya bisa membunuhnya. Ada banyak dimensi berbeda pada manusia, dan pemikiran mereka selalu rumit. Ini adalah faktor penentu kemanusiaan. Bayangan kematian menyelimuti seluruh konvoi, sedangkan Ren Xiaosu kini menjadi orang paling tenang di konvoi. Su Xianchu datang untuk memeriksa lukanya tetapi hanya melihat titik merah di lehernya. Sementara itu, Ren Xiaosu mengamati reaksi semua orang. Dia melihat Yang Xiaojin juga mengerutkan kening setelah dia berpura-pura memeriksa luka Susia secara tidak sengaja. Hanya Ren Xiaosu yang tahu bahwa Susia sebenarnya disengat lebah yang berevolusi di hutan belantara. Seseorang berkata, apa yang harus kami lakukan terhadap tubuh Susia? Kita tidak mungkin meninggalkannya di hutan belantara, kan? Mau bagaimana lagi? Liu Bu mengerutkan kening. Dia berencana membuang Susia ke sini karena menguburkannya akan memakan waktu lama. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat terkutuk ini. Luo Xinyu berkata, taruh dia di tempat tidur pikap. Ayo keluar dari sini dulu sebelum kita menemukan tempat yang cocok untuk menguburkannya. Sebagai pemimpin band, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang dirinya jika dia membuang Susia ke sini? Reputasinya akan ternoda jika kabar tentang apa yang terjadi tersebar. Ketika Liu Bu mendengarnya, dia segera mengambil keputusan. Ren Xiaosu, bawa Susia ke tempat tidur pikap dan duduklah di sana bersamanya. Ren Xiaosu tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Karena dia belum makan satupun biskuit itu sejak sehari yang lalu, dia agak merindukannya. Stresnya duduk bersama mayat pun berkurang. Dia juga tidak takut dengan banyaknya mayat yang ditinggalkan para serigala saat mereka menyerang pabrik. Orang-orang di benteng terpesona oleh kematian, tetapi Ren Xiaosu hanya menghormati kehidupan. Dia sama sekali tidak takut mati. Saat konvoi berangkat lagi, Ren Xiaosu duduk di belakang bak truk pick-up, makan biskuit dan minum air kemasan sambil bergumam kepada Susia, mengapa kalian harus datang ke sini tanpa alasan? Lihat, kamu sudah mati sekarang, bukan? Hei, seperti apa sebenarnya bagian dalam benteng itu? Banyak dari kita yang berada di ambang kematian karena kelaparan, namun kalian masih ingin mendengarkan musik dan mendukung selebriti. Bahkan daging babinya dikirim ke benteng untuk kalian nikmati sementara kami bahkan tidak bisa memakannya. Ren Xiaosu bosan dan tidak melakukan apapun, tetapi dua teman di kursi pengemudi dan co-driver tidak berpikir seperti itu. Sepanjang jalan, mereka mendengar suara samar Ren Xiaosu. Pengemudi merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Dia bertanya kepada rekan pengemudinya, dengan siapa dia berbicara. Aku tidak tahu. Dia mungkin hanya berbicara pada dirinya sendiri. Apakah menurutmu ada yang salah dengan kepalanya? Malam itu, konvoi tersebut gagal menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan kemah dan terpaksa menetap di sebuah tempat terbuka kecil. Semua orang diam karena mereka tidak berminat mengobrol dan menyombongkan diri setelah semua yang terjadi hari ini. Keesokan paginya, Ren Xiaosu bangun dan melakukan peregangan. Dia tidak keluar mencari makanan tadi malam. Lagi pula, dia sudah kenyang dengan biskuit. Coklatnya juga sudah ditaruh di bak truk pikap. Namun, Liu Bu dengan cerdik membawanya ke dalam kendaraannya. Karena tidak ada tempat untuk sekotak coklat di dalam kendaraan, Liu Bu harus menyimpannya sepanjang sore. Ren Xiaosu sudah merencanakan hari ini. Dia tidak perlu makan di pagi hari karena dia bisa makan apapun yang dia inginkan di tempat tidur kargo setelah konvoi berangkat dan melanjutkan perjalanan. Namun, tepat pada saat ini, dia mendengar teriakan. Dia mengarahkan kepalanya ke arah pikap. Seorang tentara berteriak, "Di mana mayat Susia? Apakah ada di antara kalian yang melihat tubuhnya?" Semuanya tercengang. Bukankah itu ada di dalam pikap? Tubuhnya hilang. Kali ini, Ren Xiaosu merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Apa yang sedang terjadi?
Mayatnya telah ditempatkan dengan benar di tempat tidur kargo, jadi bagaimana bisa hilang begitu saja? Laki-laki dewasa pada umumnya memiliki berat antara 70 dan 90 kilogram. Jadi akan melelahkan bagi manusia untuk membawa mayatnya tanpa mengeluarkan suara apapun. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang mendengar suara apapun padahal ada begitu banyak orang di sekitarnya? Siapa yang membawa pergi mayat Susia? Ren Xiaosu tiba-tiba teringat sisa-sisa ikan dan tulang yang dia buang sebelumnya. Tampaknya semua itu menghilang dengan cara yang sama. Tanpa petunjuk apapun, sama sekali tidak ada cara untuk mengetahui apa yang menyebabkan hal ini. Saat itu, dia sudah menduga semut yang melakukannya. Tapi kali ini tidak mungkin mereka yang melakukannya. Tidak peduli berapa banyak semut yang telah berevolusi, mereka tidak dapat membawa mayat sebesar itu dalam semalam. Kali ini, Ren Xiaosu diliputi keraguan. Dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Liu Bu gemetar saat dia melihat Su Xianqiu. Tuan, mengapa kita tidak kembali ke benteng? Ini semakin menakutkan. Su Xianqiu memegang senjatanya dan dengan hati-hati mengarahkannya ke sekeliling. Saya sama takutnya dengan Anda, tapi kami sama sekali tidak bisa kembali sampai kami menyelesaikan misi kami. Mulai sekarang, kita harus bertindak seolah-olah kita adalah pengungsi. Jika kami tidak bisa kembali, kalian juga tidak bisa kembali. Tapi hutan ini terlalu aneh. Liu Bu hampir menangis. Semuanya, masuk ke dalam kendaraan dan ayo kita keluar dari tempat ini. Su Xianqiu meraung. Mulai saat ini dan seterusnya, Ren Xiaosu selalu memegang pisau tulang di tangannya. Pikirannya menajam, dan dia akan selalu waspada terhadap bahaya apapun yang mungkin menghampirinya. Mengapa mayat Susia hilang? Dan kemana perginya? Dua pertanyaan ini masih melekat di benak setiap orang. Ren Xiaosu terus bertanya-tanya tentang sesuatu. Jika entitas tersebut dapat membuat sesuatu sebesar mayat menghilang tanpa jejak, mengapa ia tidak melakukan hal yang sama pada mereka yang masih hidup? Dilihat dari kemampuan entitas tersebut, ia dapat dengan mudah menimbulkan banyak korban di seluruh lokasi perkemahan di tengah malam. Ada yang tidak beres? Semua orang duduk di dalam kendaraan kecuali Ren Xiaosu yang berada di bak truk pick-up. Saat pertama kali datang ke sini, mereka semua mengobrol, tertawa, dan bahkan bernyanyi dengan jendela terbuka. Tapi sekarang, semua jendela tertutup rapat. Mereka takut sesuatu yang paranormal tiba-tiba masuk ke dalam kendaraan dan membunuh semua orang. Semua orang merasa bahwa lapisan tambahan jendela antara mereka dan alam liar akan membuat mereka lebih aman. Saat Ren Xiaosu duduk di tempat tidur kargo, hutan perlahan menghilang dari pandangannya. Bayangan dedaunan yang bergoyang sepertinya menyembunyikan niat membunuh. Bahkan Ren Xiaosu menjadi sedikit takut karenanya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Jadi dia mulai makan kerupuk untuk menenangkan sarafnya. Setiap kali Ren Xiaosu memikirkan dugaan yang membuatnya takut, dia akan makan biskuit untuk menenangkan diri. Sebenarnya, Ren Xiaosu merasa duduk di dalam mobil pickup atau kendaraan off-road sama-sama tidak aman. Kini setelah kebugaran fisiknya menjadi lebih baik, dan dengan pandangan sekitar yang relatif luas, ia dapat segera mencari jalan keluar atau membuat rencana jika terjadi bahaya. Tak seorang pun di seluruh konvoi bisa berlari lebih cepat darinya selain mungkin Yang Xiao Jin, yang staminanya tidak diketahui. Ren Xiaosu tidak pernah mempertimbangkan untuk menyelamatkan yang lain jika bahaya menimpa mereka. Bagaimanapun juga, dia bukanlah orang bodoh. Sebagai pemandu mereka, mereka tidak hanya tidak memberinya makanan, mereka bahkan menyuruhnya duduk di bak truk pickup. Mereka sudah beruntung karena Ren Xiaosu tidak membalas dendam pada mereka. Semua orang melarikan diri seperti ada monster yang mengejar mereka. Liu Bu masih membujuk Su Xianqiu ketika mereka masuk ke dalam kendaraan, "Tuan, mari kita berbalik dan memberikan penjelasan kepada mereka yang berada di benteng. Tentunya atasanmu tidak akan begitu kejam sampai mengusirmu, kan?" Tapi Su Xianqiu tidak menjawabnya. Jika itu orang lain selain dia, atasannya mungkin tidak akan sekejam itu. Namun, lain halnya dengan dia. Faktanya, Ren Xiaosu sudah lama memperhatikan bahwa Wang Chongyang dan Su Xianqiu, keduanya adalah perwira di pasukan swasta, kemungkinan besar pernah menyinggung atasan mereka sebelumnya. Ketika keadaan buruk muncul di hutan belantara pada tengah malam, orang pertama yang mereka kirim adalah Wang Chongyang. Setelah Ren Xiaosu dan Luo Xinyu memintanya untuk diganti, Su Xianqiu menjadi orang berikutnya yang dikirim oleh benteng. Perwira yang sukses akan bersenang-senang di kubu. Hanya mereka yang tidak populer yang akan dikucilkan dan dipaksa melakukan misi di alam liar. Kenapa lagi ada orang yang rela meninggalkan rumah dan pergi berperang di tengah malam? Ada rasa hormat di kalangan prajurit sebelum Tecataclis terjadi. Tetapi Ren Xiaosu merasa bahwa para prajurit dari pasukan swasta ini tidak seperti itu. Faktanya,
Su Xianchu dan Wang Chongyang sama-sama berada dalam posisi yang canggung di jajaran tentara swasta. Atasan mereka sudah berusaha untuk menekan mereka, jadi dengan alasan yang sah seperti mereka gagal dalam misi kali ini, mereka mungkin tidak akan diizinkan untuk kembali. Namun, Ren Xiaosu masih ragu. Dia melirik ke sampingnya dan akhirnya bertanya pada Yang Xiaojin dengan berbisik, apakah pasukan ini benar-benar dapat diandalkan? Pertahanan benteng bergantung pada mereka, tapi rasanya mereka akan mulai berperilaku seperti gerombolan yang tidak tertib saat mereka menghadapi bahaya. Yang Xiaojin menatap Ren Xiaosu dan mengatakan sesuatu yang terdengar membingungkannya. Pasukan konsorsium adalah pasukan konsorsium. Pasukan kubu adalah pasukan kubu. Konsorsium tidak ingin kubu tersebut mengendalikan militer yang kuat. Ren Xiaosu tertegun untuk waktu yang lama. Seperti apa pasukan konsorsium? Su Xianchu jelas lebih cerdik dan tangguh dibandingkan prajurit lainnya. Ren Xiaosu belum pernah melihatnya merokok atau bermalas-malasan dalam perjalanan sejauh ini, dan dia selalu bersikap bermartabat. Siapa petugas yang dikucilkan? Ren Xiaosu mengenal setidaknya dua dari mereka. Salah satunya adalah Wang Chongyang, yang lainnya adalah Su Xianchu. Tanpa menyebut Su Xianchu, Wang Chongyang telah menunjukkan ketelitiannya ketika dia mencari Ren Xiaosu di kota. Dia benar-benar berbeda dari pasukan swasta ini dan bahkan menunjukkan rasa jijiknya terhadap mereka di depan Ren Xiaosu. Jadi, apakah Su Xianchu dan Wang Chongyang sama-sama dikucilkan karena tidak mau berkubang bersama mereka? Berdasarkan perhitungan terburuknya, Ren Xiaosu berpikir bahwa rokok pun mungkin dipasok oleh konsorsium. Apakah konsorsium telah merencanakan dengan hati-hati selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil melumpuhkan kekuatan militer benteng tersebut? Ren Xiaosu tidak dapat memastikan hal ini. Namun seperti yang dikatakan Zhang sebelumnya, saat ini kelompok minoritas memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, bukankah wajar jika militer juga berada di bawah kendali kelompok minoritas? Tapi dia masih ragu dengan Su Xia. Benarkah orang yang masih hidup tidak akan diserang? Jika tidak, mengapa tidak terjadi apa-apa pada mereka? Mengapa benteng begitu tertarik pada runtuhan prabencana alam yang tersembunyi di pegunungan Jing? Mungkinkah bahaya yang mereka hadapi saat ini berasal dari lokasi runtuhan tersebut? Su Xianchu berkata dengan tegas, saya mengambil alih manajemen masa perang semua orang. Mengenai rencana masa depan, tidak ada di antara kalian yang berhak bertanya kepada saya tentang hal itu. Liu Bu membuka mulutnya tetapi berhenti mengatakan apapun. Dia menyadari bahwa Su Xianchu menjadi serius. Siang harinya konvoi istirahat sejenak di suatu tempat bernama Tebing Pelangi. Terbentuknya tebing pelangi juga berkaitan dengan lempeng tektonik. Itu adalah tebing yang terbentuk oleh kompresi lempeng bumi dan terdiri dari banyak lapisan batuan berwarna-warni. Pasukan tentara swasta menamakannya demikian ketika mereka pergi ke hutan bertahun-tahun yang lalu untuk membasmi hewan liar dari daerah tersebut. Liu Bu menyeka keringatnya sambil menopang dirinya di tebing. Dia berkata, ini hampir musim dingin, tapi mengapa semakin jauh kita berjalan ke utara, semakin hangat. Ren Xiaosu duduk di dekatnya dan bersendawa sambil berkata, ada beberapa gunung berapi di depan pegunungan Jing. Mereka belum punah, jadi masih banyak aktivitas vulkanik. Banyak orang di tim terkejut mendengarnya karena mereka belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Mereka selalu berpikir bahwa gunung berapi adalah sesuatu yang jauh dari mereka dan tidak pernah menyangka ada beberapa gunung berapi di pegunungan Jing. Namun Su Xianchu tidak terkejut karena dia telah membiasakan diri dengan daerah sekitar pegunungan Jing berdasarkan pengarahan tentara swasta untuk misi tersebut. Pasukan tentara swasta juga pernah ke sini sebelumnya, jadi wajar saja jika mereka mengetahui tentang gunung berapi ini juga. Tapi Su Xianchu bertanya-tanya betapa tidak profesionalnya para pendahulunya di tentara swasta. Setelah membersihkan dan memusnahkan hewan liar di pegunungan Jing, mereka bahkan tidak repot-repot memetakan area tersebut. Sampai sekarang, tidak satu pun dari berbagai benteng besar yang memiliki peta wilayah yang akurat. Liu Bu berjalan ke pikap untuk mengambil makanan untuk dibagikan kepada semua orang. Ketika dia melihat banyak kerupuknya hilang lagi, dia hampir pingsan. Suaranya bergetar saat dia bertanya pada Ren Xiaosu, mengapa kamu makan begitu banyak biskuit? Ren Xiaosu bersendawa dan menepuk dadanya. Apa salahnya aku memakan biskuitmu untuk menenangkan sarafku? Saya sedang duduk sendirian di bak truk pikap. Tiba-tiba, terdengar suara lolongan dari utara. Kedengarannya sangat menakutkan sehingga semua tentara mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke utara menuju jalan utama. Mereka mendengar Ren Xiaosu berkata, cepat, bantu saya berdiri. Biarkan aku makan biskuit lagi untuk menenangkan sarafku. Liu Bu terdiam. Luo Xinyu memandang Ren Xiaosu. Kamu pasti tahu suara apa itu. Su Xianchu mengarahkan senjatanya ke Ren Xiaosu. Jangan sembunyikan apapun dari kami.
Ren Xiaosu mengangkat alisnya dan berkata, suara itu berasal dari Howling Canyon. Kami tidak jauh dari celah ngarai besar yang akan membawa kami ke pegunungan Jing. Saat hembusan angin kencang melewati ngarai, timbul suara seperti itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa memiliki pemandu berpengalaman dalam tim masih sangat berguna. Baru pada saat itulah mereka semua ketakutan dan mulai menyadari nilai Ren Xiaosu. Setidaknya, mereka tidak merasa takut lagi saat mendengar lolongan itu. Rencana awal mereka adalah tiba di ngarai dalam 3-5 hari, namun kekuatan rasa takut telah mempercepat kemajuan mereka. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka bisa mencapai Howling Canyon malam ini. Guru sekolah, Zhang, pernah menyebutkan dalam ceramahnya bahwa semua perilaku dan motivasi manusia berasal dari rasa takut akan kematian. Mereka makan karena tidak ingin mati, mereka berjuang hanya agar mereka bisa tetap hidup. Namun kini, mereka semua terjebak di pegunungan di mana kematian bisa terjadi kapan saja. Kemungkinan kematian ibarat suntikan adrenalin yang membuat semua orang semakin berpikiran jernih dan bersemangat untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Untuk saat ini, konvoi tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Di satu sisi, bentangan jalan ini sedikit lebih mulus untuk dilalui. Di sisi lain, semua orang merasa selama mereka melaju cukup cepat, mereka bisa meninggalkan bahaya. Saat matahari terbenam memancarkan sinarnya dari langit menuju malam, konvoi tersebut akhirnya keluar dari hutan dan melihat tebing dan ngarai yang menjulang tinggi di depan mereka. Tebing itu seperti tangga raksasa yang ditarik keluar dari tanah. Saat turun dari kendaraan, mereka harus menjulurkan kepala ke belakang hingga leher terasa tegang sebelum bisa melihat puncak tebing. Namun ketika mereka memandang ke kiri dan ke kanan, mereka tidak dapat melihat ujungnya. Ini adalah tangga alam. Rasanya seperti Anda bisa naik ke surga dengan menaiki tangga ini. Howling Canyon tampak seperti garis hitam tipis yang membentang di kejauhan. Namun ketika mereka mendekatinya, mereka menyadari bahwa ngarai itu sangat lebar sehingga 5 atau 6 mobil bisa melewatinya secara berdampingan. Raungan dan peluit terdengar saat angin pegunungan yang kencang bertiup melalui ngarai. Jika seseorang berdiri di mulut ngarai, mereka tidak akan bisa tetap tegak dan hampir pasti akan terguling oleh angin. Keajaiban dan keindahan alam terekspresikan sepenuhnya melalui tampilan ini. Tiba-tiba, Liu Bu berteriak, semuanya, lihat ini. Liu Bu berdiri di samping pintu masuk Howling Canyon dan menunjuk ke bagian di dinding tebing sambil berteriak, ada sesuatu yang tertulis di sini. Semua orang mendekat dan melihat seseorang telah mengukir kata-kata, berhenti di sini, kamu yang hidup, sebesar kepala seseorang di dinding tebing. Su Xianchu memandang Ren Xiaosu. Siapa yang mengukir ini di tebing? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihat 5 kata ini ketika saya berada di sini tahun lalu. Kenapa kamu datang ke sini? Liu Bu menjerit. Tahukah kamu seberapa jauh jaraknya dari kota? Kamu seharusnya tidak pergi sejauh ini meskipun kamu sedang berburu. Siapa kamu sebenarnya? Anda pasti merahasiakan identitas Anda dari kami. Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, ya, ada sesuatu yang belum saya ceritakan kepada kalian semua. Aku sebenarnya pewaris naga. Liu Bu, Su Xianchu, dan Luo Xinyu terdiam. Ada terlalu banyak keraguan tentangmu saat ini. Su Xianchu mengarahkan senjatanya ke Ren Xiaosu dan berkata, Anda harus menjelaskan dengan tepat mengapa Anda datang ke sini tahun lalu. Daerah ini terpencil. Stronghold 113 belum mengirim siapapun ke tempat ini selama bertahun-tahun, dan meskipun ini adalah satu-satunya rute yang menghubungkan Stronghold 112 ke Stronghold 113, tidak ada seorang pun dari Stronghold 112 yang mengunjungi pihak kami selama setahun terakhir ini. Kemungkinan besar Anda satu-satunya orang yang pernah ke sini tahun ini, jadi apakah Anda mengukir kata-kata ini di tebing? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, kata-kata itu diukir di tempat yang sangat tinggi. Saya tidak dapat mencapainya tanpa memindahkan batu untuk berdiri di atas betapa pendeknya saya. Selain itu, saya sama terkejutnya dengan Anda semua tentang 5 kata ini. Saya juga sangat bingung tentang siapa yang melakukan ini. Ren Xiaosu tidak berbohong tentang ini. Dia benar-benar tidak mengukir kata-kata ini. Anda belum memberi kami penjelasan mengapa Anda datang ke tempat ini. Liu Bu meraung. Apakah kamu tahu seberapa jauh kita dari kota? Semua orang memandang Ren Xiaosu. Meski kecepatan berkendara lebih lambat dibandingkan jogging, mereka tetap menempuh jarak yang cukup jauh dalam 3 hari. Tidak ada alasan bagi Ren Xiaosu untuk datang ke tempat ini. Ren Xiaosu terdiam beberapa saat sebelum berkata, tahun lalu, saya bertemu dengan sekelompok serigala ketika saya berada di Uns. Mereka mengejarku sampai aku mencapai tempat ini. Ini juga benar. Kamu omong kosong.
Liu Bu membalas, bagaimana anak sepertimu bisa selamat dari pertemuan dengan serigala? Katakan padaku, mengapa serigala membiarkanmu pergi? Saya bukan target mereka saat itu. Saya kebetulan berada di sana. Aku berlari ke hutan dengan tergesa-gesa, mengira mereka akan mengabaikanku. Aku tidak menyangka mereka akan mengejarku. Adapun bagaimana saya bertahan, setelah saya memasuki Howling Canyon, mereka berhenti mengejar saya. Saya bersembunyi di sana selama 2 hari dan baru keluar setelah mereka pergi. Saya tidak tahu jalan masuk ke dalam ngarai karena saya sendiri belum pergi sejauh itu. Semua orang tercengang. Bahkan serigala berhenti mengejar ketika mereka sampai di tempat ini. Mungkinkah sesuatu yang mengerikan mengintai di balik ngarai ini? Mungkin ada orang baik yang masuk dan menemukan rahasia pegunungan Jing, jadi mereka meninggalkan kekacauan di dinding tebing ngarai untuk memperingatkan orang lain agar tidak melanjutkan lebih jauh. Semua orang mempercayai penjelasan Ren Xiaosu, tapi kali ini dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, dia memang dikejar oleh para serigala, tapi kenyataannya mereka terus mengejarnya bukannya berhenti di sini. Faktanya, Ren Xiaosu juga tidak yakin bagaimana dia bisa selamat. Dia kehilangan kesadarannya tak lama setelah serigala mengejarnya. Ketika dia bangun, seluruh tubuhnya terluka tetapi serigala-serigala itu tidak terlihat. Dia berada di ambang kematian ketika dia akhirnya berjuang kembali ke kota. Baru pada saat itulah dia menyadari kengerian para serigala. Tapi setelah pertemuan dengan serigala inilah kabut hitam mulai muncul di benaknya. Ren Xiaosu menghabiskan sepanjang tahun memikirkan apakah ada hubungan antara kabut hitam di pikirannya dan dia kehilangan kesadaran pada saat itu. Apa sebenarnya yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri? Seseorang tiba-tiba berkata, apakah kalian tahu tentang makhluk gaib itu? Mungkin tulisan itu ditinggalkan oleh salah satu dari mereka. Hal ini tidak mengherankan karena mereka bisa berjalan-jalan dengan bebas di alam liar. Beberapa dari makhluk gaib ini telah lama melampaui alam manusia normal. Orang yang berbicara adalah seorang tentara. Namun, Su Xianchu memandangnya dengan marah. Itu rahasia militer. Kenapa kamu masih berpura-pura? Bukankah kita semua dikirim ke sini karena kita semua dikucilkan? Menurut Anda, berapa lama lagi Anda bisa tetap menjadi perwira? Prajurit itu mencibir dan berkata, bahkan jika kami dapat menyelesaikan misinya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Ma Xin akan melepaskan Anda ketika Anda kembali? Ren Xiaosu tercengang. Rantai komando tentara swasta begitu berantakan sehingga para tamtama berkonfrontasi dengan para perwira sesuai keinginan mereka. Tanpa disadari, kesan Ren Xiaosu terhadap tentara swasta semakin memburuk. Guru sekolah, Tuan Sang, telah menjelaskan bahwa pasukan sebelum bencana alam memiliki disiplin yang baik, yang pada gilirannya membuat mereka menjadi satu kesatuan yang kuat. Su Xianchu memandangi prajurit itu. Bahkan jika dia tidak melepaskanku, aku akan memastikan kamu diusir sebelum aku melakukannya. Sebaiknya kau tutup perangkapmu sekarang. Kalau tidak, aku akan memperlakukanmu sebagai pembelot dan menghukummu sebagaimana mestinya. Prajurit itu terdiam, tetapi Liu Bu dan Luo Xinyu mulai penasaran. Kami mendengar 3 makhluk gaib ditangkap di benteng kami oleh tentara swasta beberapa waktu lalu. Apa yang terjadi pada mereka? Su Xianchu mempertimbangkannya sebelum berkata, itu bukan urusanmu. Kami hanya menjalankan perintah atasan kami. Kalau begitu, apakah kita masih akan masuk? Liu Bu memohon, Tuan, mengapa kita tidak kembali saja? Terlalu berbahaya di sana. Su Xianchu akhirnya menunjukkan tanda-tanda bimbang. Dia melihat ke langit dan berkata sambil menghela nafas, karena sudah larut, ayo kita mendirikan kemah di sini untuk bermalam. Kami akan berdiskusi apakah akan bertahan atau pergi, lalu mengambil keputusan. Bagaimana tentang itu? Liu Bu dan yang lainnya setuju. Selama mereka tidak maju, mereka baik-baik saja dengan keputusan apapun. Ren Xiaosu menatap jauh ke dalam ngarai. Dinding ngarai lurus di kedua sisinya tampak seperti menyatu dengan langit. Sinar cahaya kecil bersinar dari celah di bagian atas, tapi sinar cahaya ini memudar saat turun ke ngarai. Semakin dalam dia melihatnya, semakin gelap jadinya. Ren Xiaosu tidak perlu keluar mencari makanan lagi. Didorong oleh rasa takut akan kematian, pikiran Liu Bu tidak lagi tertuju pada Ren Xiaosu yang mengambil makanan mereka. Semua orang sekarang memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di malam hari. Atau lebih tepatnya, mereka memikirkan bagaimana cara keluar hidup-hidup dari tempat ini daripada mengkhawatirkan apa yang bisa dimakan di malam hari. Pada malam yang sama, beberapa dari mereka bahkan tidak mau mendirikan tenda untuk tidur karena khawatir hal itu akan menghalangi jalan keluar mereka. Namun, Su Xianchu tidak mengizinkan mereka melakukannya. Siapkan semua tendamu. Ini sudah akhir musim gugur. Jika kamu tidak memiliki tenda untuk melindungi diri dari angin,
kamu tidak akan bisa keluar dari pegunungan Jing begitu kamu jatuh sakit. Kelompok itu menyalakan api unggun dan duduk dengan tenang di sekitarnya. Meski tidak berani pergi jauh atau menjelajah hutan lagi sambil mengumpulkan kayu bakar, mereka tetap berhasil mengumpulkan cukup banyak dengan upaya gabungan. Tampaknya semakin besar api unggun, semakin besar rasa aman yang mereka rasakan. Kali ini, Ren Xiaosu tidak menyalakan api unggun sendirian karena Su Xianchu memintanya untuk bergabung dalam diskusi mereka. Apa yang memberinya hak untuk duduk di sini? Liu Bu berkata dengan tidak senang, bagaimana kami bisa duduk bersama dengan seorang pengungsi? Ren Xiaosu pergi dan duduk agak jauh ke belakang. Tidak ada yang menegur Liu Bu karena tidak ada alasan untuk menyinggung orang seperti dia karena seorang pengungsi. Semua orang duduk membentuk lingkaran. Namun, setelah Liu Bu memaksa Ren Xiaosu untuk duduk lebih jauh sendirian, tiba-tiba dia tampak seperti hanya mendengarkan percakapan mereka. Mereka benar-benar membutuhkan Ren Xiaosu untuk memberi mereka beberapa saran, tetapi menurut Liu Bu, Ren Xiaosu hanya bisa menjawab pertanyaan apapun yang mereka miliki dari belakang. Namun, Su Xianchu jauh lebih rasional dibandingkan Liu Bu. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak relevan. Kami harus secara serius mendiskusikan masalah apakah kami akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke kota. Su Xianchu sebelumnya bersikeras untuk pergi ke pegunungan Jing karena dia harus mempertimbangkan masa depan dan situasinya di benteng. Namun, dia juga berkecil hati dengan keadaan saat ini. Bahkan jika dia diusir dari benteng dan menjadi pengungsi, itu masih lebih baik daripada mati di sini. Para prajurit mempercayai senjata dingin dan tanpa emosi di tangan mereka. Namun ketika mereka menyadari bahwa senjata pun mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah mereka, rasa takut yang besar mulai tumbuh dalam diri para prajurit. Ketergantungan terbesar mereka tidak lagi dapat memberikan mereka rasa aman. Ketika Su Xianchu melihat semua orang sudah tenang, dia berkata, kami dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, kita bisa berjalan melewati ngarai di mana bahaya yang tidak diketahui mengintai, tapi mungkin juga ada keberadaan beberapa makhluk yang bahkan makhluk gaib pun tidak bisa mengatasinya. Jika tidak, sangat sulit untuk menjelaskan mengapa seseorang datang jauh-jauh ke sini sendirian dan meninggalkan peringatan yang mengatakan, berhenti di sini, kamu yang hidup. Su Xianchu melanjutkan, tetapi di sisi lain, ada bahaya tersembunyi di hutan juga. Kematian misterius Su Xia dan hilangnya tubuhnya merupakan misteri yang belum terpecahkan. Jadi kami juga tidak yakin dengan apa yang akan kami temui dalam perjalanan pulang. Luo Xinyu tiba-tiba berkata, meskipun kami menghadapi beberapa bahaya di dunia, kekuatan kami belum musnah. Lagi pula, banyak dari kita yang masih hidup setelah sampai di sini, tapi sangat sulit untuk mengatakan bahaya apa yang ada di balik ngarai. Saya masih berpikir lebih baik menghadapi bahaya di hutan. Setelah melewati hutan, hanya satu orang di tim yang tewas. Bahkan jika orang lain meninggal dalam perjalanan pulang, mereka mungkin bukanlah orang yang malang. Oleh karena itu, kembali mungkin merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Tapi Su Xianchu masih dalam kesulitan. Apakah dia benar-benar harus kembali? Jika dia melakukannya, bagaimana atasannya di kubu akan mempersulitnya? Semua orang terdiam lagi. Ren Xiaosu memandang Yang Xiaojin dan menyadari bahwa dia masih terlihat tenang dan tenang. Seolah-olah dia tidak peduli apakah mereka akan kembali atau tetap di sini. Tunggu sebentar, mungkinkah Yang Xiaojin adalah makhluk gaib legendaris itu? Ren Xiaosu tidak dapat memastikannya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa Yang Xiaojin sepertinya memiliki tujuan yang berbeda dari orang lain datang ke sini. Ketika mereka sedang makan ikan, Ren Xiaosu mengira Yang Xiaojin datang untuk melindungi Luo Xinyu karena mereka adalah teman. Tapi masalahnya adalah Luo Xinyu dan Yang Xiaojin sepertinya tidak memiliki persahabatan yang dekat. Hubungan mereka seperti hubungan majikan dan pekerja. Ren Xiaosu sangat ingin melihat makhluk gaib yang disebutkan Su Xianchu dan yang lainnya. Namun, dia tidak merasa iri pada mereka karena dia sendiri adalah salah satu makhluk gaib. Hanya saja dia belum tumbuh sekuat itu. Luo Xinyu mengamati ekspresi Su Xianchu dan berkata, Tuan, apakah Anda khawatir dengan situasi yang akan Anda alami jika kita kembali ke benteng? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Begitu kita kembali, aku bisa mencari seseorang untuk memindahkanmu keluar dari tentara swasta, meskipun itu berarti mengatur agar kamu melakukan pekerjaan administrasi. Su Xianchu terkejut. Apakah kamu serius? Luo Xinyu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, saya masih memiliki cukup banyak pengaruh di benteng. Kata-katanya sepertinya cukup efektif ketika Su Xianchu akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, ayo berangkat besok pagi dan kembali ke benteng. Saat ini, angin di ngarai berhenti bertiup. Saat lolongan keras itu berhenti, seluruh hutan menjadi sunyi.
Di saat hening ini, bulu kuduk semua orang berdiri ketika mereka tiba-tiba mendengar suara mengunyah dari dalam mobil pickup. Liu Bu gemetar dan berkata, "Suara apa itu?" "Saya pikir itu berasal dari bak truk pickup." Semua orang memandang dengan ngeri. Mereka tidak mengerti kenapa ada suara yang keluar dari bak pickup padahal yang ada di sana hanya kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, Ren Xiaosu juga ada di sini bersama mereka, jadi apa yang membuat suara itu? Ekspresi Su Xianchu menjadi hitam setelah ketakutan. "Saya tidak percaya ada sesuatu yang tidak takut dengan peluru." Dia kemudian memberi isyarat kepada pasukan swasta untuk bergerak perlahan menuju pickup. Proses mengunyah telah berlangsung cukup lama, tetapi mereka tidak dapat mendengarnya karena angin kencang yang bertiup di ngarai. Ren Xiaosu juga berdiri. Tampaknya kebugaran fisiknya semakin kuat. Ia tidak merasa kedinginan meski hanya mengenakan jaket tipis di akhir musim gugur. Dia memegang pisau tulang di tangannya sepanjang waktu. Ketika dia berbalik dan melihat ke arah yang Xiao Jin, tangannya juga memegang pistol yang dibawanya. Su Xianchu dan yang lainnya perlahan mendekati pickup. Tiba-tiba, sesosok bayangan melompat keluar dari bak kargo truk pick-up dan membuat takut semua orang. Mereka segera mulai menembak bahkan sebelum mereka dapat memproses apa yang telah terjadi. Sosok gelap itu menghadapi rentetan tembakan dahsyat saat berada di udara dan terlempar ke belakang setelah terkena beberapa peluru. Saat ini, mereka mendengar suara lain datang dari bak kargo pick-up. Tanpa berhenti berpikir, Su Xianchu dan yang lainnya mulai menembak tanpa ampun ke tempat tidur pick-up. Klik, klik. Senjata kosong itu mengeluarkan bunyi klik. Para prajurit ini telah selesai menembakkan seluruh peluru mereka ke dalam magasin dan pickup tersebut sekarang berada dalam kondisi yang mengerikan. Penuh lubang dan tangki bahan bakar mulai bocor. Seseorang justru menembaki tangki bahan bakar dan meninggalkan lubang peluru di dalamnya. Namun, Ren Xiaosu tidak khawatir pickupnya akan meledak. Ini karena dia memiliki pengetahuan yang relevan dengan kemahiran senjata api tingkat lanjut, kecuali jika bom api digunakan, sangat sulit untuk meledakkan tangki bahan bakar dengan menembaknya menggunakan senjata. Su Xianchu perlahan mendekati pickup saat dia bersiap untuk memeriksa sosok bayangan yang melompat keluar. Tapi setelah dia melihatnya, dia agak frustasi. Yang membuat mereka takut ternyata hanyalah seekor tikus yang mencuri makanan mereka. Bagaimana tikus itu bisa tumbuh menjadi begitu besar? Liu Bu masih dalam keadaan shock. Ukurannya hampir sebesar 2 kepala manusia. Su Xianchu mengesampingkan rasa takutnya dan melihat ke dalam pickup. Ada tikus lain di sana yang sudah penuh peluru. Ternyata itu hanyalah alarm palsu. Semua orang menjadi terlalu gugup dan curiga terhadap gerakan kecil apapun di sekitar mereka. Sudah waktunya untuk kembali ke benteng. Tidak ada yang bisa menahan tekanan mental yang luar biasa ini jika mereka tetap di sini. Tetapi pada saat ini, Ren Xiaosu berbalik dan melihat dari mana mereka berasal. Dia melihat seekor serigala perak berdiri di atas tebing tidak jauh dari sana sambil menatap ke arah mereka. Itu adalah Raja Serigala. Ini buruk. Mengapa mereka kembali begitu cepat?